Ya, shalom semua. Sekali lagi shalom. Yuk saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Ya, kita mulai kebiasaan. Kita harus mulai terbiasa buat sapa kiri kanannya. Yuk, sapa dulu kiri kanannya. Yuk, jangan tegang-tegang begitu. Kita di sini mau sukacita. Bilang mari kita bersukacita. Karena kita ada di rumah kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagu di rumah kita, oke? Ya, yuk, yang belakang-belakang sendiri, coba pegang tangan kiri kanan temannya. Ayo, yang di sebelah kiri kanannya ada temannya, pegang tangannya. Ayo, pegangan dong. Kita sama-sama mau sukacita ya. Di rumah kita, kita menyatu. Di rumah kita, di rumah kita, kita bertumbuh. Tunjuk kiri kanannya, katakan kita bersama Bapa. Aku anaknya, tunjuk kiri kanannya, dan engkau juga. Katakan di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku ada tempat untukmu. Di rumah Bapakku kita tumbuh bersama. Hanya kita dan kita. Amin. Hanya kita dan Bapa. Sekali lagi, lebih sukacita lagi. Amin. Di rumah kita. Yuk, gandeng dong kiri kanannya. Kita menyatu. Di rumah kita, kita bertumbuh. Sama-sama katakan, kita bersama bersama Bapa. Aku anaknya, dan engkau juga. Katakan di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku ada tempat untukmu. Di rumah Bapakku kita tumbuh bersama. Hanya di rumah kita. Hanya kita dan Bapa. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Yuk, sama-sama kita menari buat Tuhan kita. Yang percaya bahwa kita anak perjanjian, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sama-sama katakan di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku ada tempat untukmu. Di rumah Bapakku kita tumbuh bersama. Hanya di rumah kita. Hanya kita dan Bapa. Lebih sukacita lagi. Tunjuk kiri kanannya, katakan di rumah Bapakku ada tempat untukmu. Di
rumah kita. Hanya di rumah kita. Hanya kita dan Bapa. Haleluya. Ya, haleluya. Di rumah kita hanya ada kita dan Bapa, amin. Nggak ada orang lain, nggak ada orang asing. Terutama iblis, nggak ada iblis, amin. Amin. Yes. Mari kita angkat pujian kita lagi kepada Tuhan. Semua bersemangat, amin. Bagimu milik hatiku, ku datang bawa pujian padamu. Bagimu pencipta segalanya, kami datang bawa korban pujian. Terimalah sembah kami dari hati yang terdalam. Terimalah pujian kami dari jiwa yang mencintaimu. Sebab Yesus, Engkaulah Raja atas segalanya. Kepadamu segala makhluk, kepadamu segala suku bangsa datang dan bersujud. Haleluya. Sama-sama kita angkat suara kita bagi Tuhan, katakan. Bagimu pemilik hatiku, ku datang bawa pujian padamu. Bagimu pencipta segalanya, kami datang bawa korban pujian. Terimalah, terimalah sembah kami dari hati yang terdalam. Terimalah pujian kami dari jiwa yang mencintaimu. Sebab Yesus, Engkaulah Raja atas segalanya. Kepadamu segala makhluk, kepadamu segala suku bangsa datang dan bersujud. Haleluya. Yuk, sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Terimalah sembah kami dari hati yang terdalam. Terimalah pujian kami dari jiwa yang, katakan terimalah. Terimalah sembah kami dari hati yang terdalam. Terimalah pujian kami dari jiwa. Sama-sama katakan terimalah. Terimalah sembah kami dari hati yang terdalam. Terimalah pujian kami dari jiwa yang mencintaimu. Sebab Yesus, Engkaulah Raja atas segalanya. Kepadamu segala makhluk, kepadamu segala suku bangsa datang dan bersujud. Datang dan bersujud. Datang dan bersujud. Datang dan bersujud. Haleluya. Haleluya. Kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan, amin. Ya, siapa yang semangat memuji Tuhan? Yuk, tepuk kiri pundak teman-teman yang ada di sebelah. Katakan semangat, semangat, semangat.
puji, kami beri hormat bagi Raja mulia. Dengan setiap jiwa kami angkat pujian bagimu. Sebab kau layak terima pujian, karena kau layak terima pujian. Yesus Kristus Tuhan yang memerintah selamanya, terimalah pujian dari hatiku. Kuduslah Tuhan. Kami beri puji, kami beri hormat bagi Raja mulia. Dengan setiap hati, dengan setiap jiwa, kami angkat pujian bagimu. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Yesus Kristus Tuhan yang memerintah semuanya, terimalah pujian dari hatiku. Kuduslah Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama percaya di Sion hanya ada cerita kemenangan. Amin. Semua penduduk Sion bersuka cita. Haleluya. Sama-sama yuk kita angkat tinggi tangan kita. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, sebab kau layak terima pujian, karena kau layak terima pujian. Yesus Kristus Tuhan yang memerintah selamanya, terimalah pujian dari hatiku. Oh, sebab kau layak terima pujian, karena kau layak terima pujian. Yesus Kristus Tuhan yang memerintah semuanya, terimalah pujian dari hatiku. Oh, terimalah pujian dari hatiku. Oh, terimalah pujian dari hatiku. Kuduslah Tuhan. Haleluya. Semua serukan haleluya. Yes. Amin. Coba tangannya begini semua. Bisikin kuping yang ada sebelahnya, bilang jangan ragu lagi. Bilang jangan ragu lagi. Kita nggak boleh ragu lagi. Amin. Tak pernah ku ragu lagi mengikutimu, karena kaulah masa depanku. Terlihat jelas saat jalanku, saat ku ikuti firman-Mu. Firman-Mu kuat bagaikan pedang bermata dua, yang sanggup menusuk ke dalam lubuk hatiku. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, kaulah tujuan akhir dalam hidupku. Yesus, kaulah tujuan akhir bagi jiwaku. Aku kan
bersorak meninggikan namamu, sebab ku tahu masa depanku ada dalam tanganmu. Haleluya. Tak pernah ku ragu lagi mengikutimu, karena kaulah masa depanku. Terlihat jelas segala jalanku saat ku ikuti firman-Mu. Firman-Mu kuat bagaikan pedang bermata dua yang sanggup menusuk ke dalam lubuk hatiku. Haleluya. Yesus, kaulah tujuan akhir dalam hidupku. Yesus, kaulah tujuan akhir bagi jiwaku. Aku kan bersorak meninggikan namamu, sebab ku tahu masa depanku ada dalam tanganmu. Haleluya. Mari semua sama-sama katakan, Yesus, kaulah tujuan akhir dalam hidupku. Yesus, kaulah tujuan akhir bagi jiwaku. Aku kan bersorak meninggikan namamu, sebab ku tahu masa depanku. Oh, Yesus, kaulah tujuan akhir dalam hidupku. Yesus, kaulah tujuan akhir bagi jiwaku. Aku kan bersorak meninggikan namamu, sebab ku tahu masa depanku. Sebab ku tahu masa depanku. Sebab ku tahu masa depanku ada dalam tanganmu. Haleluya. Haleluya. Yes, puji nama Tuhan kita. Amin. Amin. Yuk silakan duduk. Semua masih bersemangat ya? Iya dong, harus semangat. Kita berada di Sion itu kita nggak loyo-loyo. Kita mau dengar pesan kemenangan buat kita. Amin. Yes. Siapa di sini yang mau selalu dekat dengan sumber anugerahnya? Oke. Kita semua pengen dekat sama sumber anugerah kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya sama-sama kita teduh di hadapan Tuhan. Kita udah memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi nama yang besar. Sama-sama mengucap terima kasih buat kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sama-sama yuk kita bermazmur bagi nama Tuhan kita. Bilang terima kasih kepada Tuhan. Malam hari ini kita boleh kumpul sama-sama tempat ini. Bukan karena suatu kebetulan. Bukan karena kebetulan kita gak ada aktivitas. Tapi memang sudah Tuhan atur, sudah Tuhan rancang kita di tempat ini malam hari ini. Bilang terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih.
mengucap syukur padamu. Ku mengucap syukur padamu Tuhan. Mengucap syukur padamu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau hebat, Engkau besar Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih padamu Tuhan. Terima kasih padamu. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau hebat. Engkau besar Tuhan. Kami mau dekatmu. Kami mau dekatmu. Di dekat denganmu saja Tuhan. Ada ketenanganmu, ada penjagaanmu Tuhan. Engkau besar, Engkau baik Tuhan. Dekat denganmu, itu saja yang ku rindukan. Di pelukanmu, itu saja yang ku dambakan. Dekat denganmu, saja yang ku rindukan. Di pelukanmu, itu saja yang ku dambakan. Tiada seindah saat ku di dekatmu. Tiada kedamaian seperti di pelukmu. Di dekat padamu Tuhan. Di saat ku butuhkan ketenangan, saat ku butuhkan kedamaian, tiada ku temukan selain di dalammu, oh Yesus. Ku coba dengan segala kekuatan, coba dengan segala kepikiran, namun ku selalu gagal. Tiada ku temukan sepertimu. Sama-sama kita angkat tinggi tangan kita, katakan dekat denganmu. Dekat denganmu, itu saja yang ku rindukan. Di pelukanmu, itu saja yang ku dambakan. Dekat denganmu,
saja yang ku dambakan. Tiada seindah, tiada seindah saat ku di dekatmu. Tiada kedamaian seperti di pelukmu. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Saat ku butuhkan ketenangan, saat ku butuhkan kedamaian, tiada ku temukan selain di dalam-Mu, oh Yesus. Coba dengan segala kekuatan, coba dengan segala kepikiran, namun ku selalu gagal. Tiada ku temukan seperti-Mu. Oh, dekat denganmu, itu saja yang ku rindukan. Di pelukan-Mu
Kasih-Mu jawaban Tuhan, kasih-Mu jawaban Tuhan. Cinta-Mu memuaskan kami, cinta-Mu memuaskan jiwa kami. Kami memuji nama-Mu Tuhan, kasih-Mu jawaban Tuhan. Atas segala risauku, semua rasaku Tuhan, Engkau tahu hatiku Bapa, Engkau besar, kasih-Mu sempurna. Ku memuji nama-Mu Tuhan, puji nama-Mu. Engkau ada buat setiap kami, tak Kau tinggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu adalah setiap jawaban buat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang besar Tuhan. Kasih-Mu adalah jawaban atas segala risauku. Kau hadir saat ku letih. Cinta-Mu adalah sentuhan lembut di sanubariku. Kau teguhkan keyakinan. Kasih-Mu adalah jawaban atas segala risauku. Kau hadir saat ku letih. Cinta-Mu adalah sentuhan lembut di sanubariku. Kau teguhkan keyakinan. Kasih-Mu adalah jawaban atas segala risauku. Kau hadir saat ku letih. Cinta-Mu adalah sentuhan lembut di sanubariku. Kau teguhkan keyakinan. Kasih-Mu adalah jawaban atas segala risauku. Kau hadir saat ku letih. Cinta-Mu adalah sentuhan lembut di sanubariku. Kau teguhkan keyakinan. Kasih-Mu adalah jawaban atas segala risauku. Kau hadir saat ku letih. Cinta-Mu adalah sentuhan lembut di sanubariku. Kau teguhkan keyakinanku. Kau adalah nyala cinta yang tak pernah pudar. Di suara-suara yang termegah bagi nama Tuhan kita, mari semua serukan haleluya. Haleluya Tuhan. Terima
terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dari sumber anugerah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ada di Sion. Kami mau belajar rendah hati untuk dibentuk, dibangun lagi, diisi terus. Supaya bejana hati kami tidak pernah masuk pola dunia. Kami tidak mengikuti cara dunia. Kami tidak mengikuti pola-pola lama. Kami mau ada dalam pola yang baru. Di mana Kristus adalah pattern. Engkaulah pattern, engkaulah pola itu sendiri. Kami tidak mau lari dari pola Kristus. Kami hanya mau belajar dari pribadi Kristus yang membawa kami ke dalam tempat Kristus itu berada. Supaya firman-Mu yang berkata, Tuhan, adalah lebih baik aku pergi supaya aku menyediakan tempat bagimu, kata Yesus. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Makasih Tuhan, kami duduk diam dengarkan kebenaran-Mu bersama, katakan amin. Saya duduk kembali. Puji Tuhan, haleluya. Selamat datang di Sion. Silakan duduk anak-anakku semua. Ya. Saya mau buka dengan kalimat ini. Tuhan gak pernah tertarik dengan orang yang pengangguran. Ya, saya ulangi. Tuhan tidak tertarik dengan orang yang pengangguran. Tapi dia senang dengan orang yang bekerja. Karena ketika dia memilih murid-muridnya, bukan sedang nganggur, tapi mereka sedang bekerja. Amin. Jadi saya percaya anak-anakku semua di sini, banggalah kamu dengan kerjaanmu. Karena kita adalah putra-putri raja. Putra, kalau raja itu ada tahtanya. Di mana tahtamu? Ya tempat pekerjamu itu. Disitulah mimbarmu, disitulah kau menyampaikan apa? Kebenaran itu. Disitulah kau mempersiapkan dirimu untuk menyampaikan bahwa Kristus itu ada dalam dirimu. Amin. Sehingga bosmu, saudara-saudara, teman-temanmu sepekerjaan bisa melihat terang itu dalam dirimu. Amin. Saya tidak mengajari kau untuk ribut di sini. Ya, hari ini saya harus bilang, saya appreciate buat pemusik-pemusik kita, orang-orang bagus, main hatinya bagus. Amin. Ya, saya senang sekali kalau seorang pemusik itu habis main musik dia dengar firman. Karena orang kebiasaan di tempat lain itu habis main musik dia turun ke bawah. Tungguinya habis nanti naik lagi dia. Saya bilang sama kau itu hanya pemusik panggilan. Kau tidak akan pernah mengalami yang namanya dimuliakan Tuhan. Saya juga pemusik. Sampai hari ini saya pemusik. Sampai hari ini. Saya juga gembala sidang. Saya juga bisnis. Semua. Tapi tak pernah saya menganggap remeh firman. Ya. Ini Bu, ini panggung ini. Jangan kita bikinnya udahlah panggung lah. Habis itu kita turun. Enggak. Kau harus siap untuk dibangun. Amin. Karena menurut saya begini. Walaupun kita pemusik, sebenarnya kita adalah bagian dari ibadah itu. Ya jangan kau pikir kau pelengkap. Dan saya sangat menghargai pemusik-pemusik yang sangat menghormati firman. Saya sangat menghargai orang seperti itu. Saya tahu ketika kita bermain musik itu kita mengeluarkan seluruh potensi kita. Tapi kan harus kita diisi ulang lagi. Ya, saya sedang berdoa, kemarin saya berdoa, Tuhan tolong aku ingin punya pemusik itu yang memang mereka orang yang haus firman gitu. Karena ketika engkau ada di Sion sini, memang apa yang aku sampaikan ini bukan saya tidak sedang berkhotbah, tapi saya menyampaikan kebenaran. Amin. Apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang saya sudah dapatkan dari Bapak rohaniku. Kubagikan kepadamu supaya apa? Kau terbangun kembali. Oke, kita langsung masuk dalam firman yang saya sampaikan pesan bagimu hari ini. Ya, Selasa 9 November 2021. Oke. Simak baik-baik, dengarkan baik-baik. Perhatikan cara kamu mendengar supaya kamu tahu. Ketaatan kita akan menentukan pondasi rohani dan peningkatan kita. Amin. Dengar anak-anakku semua. Boleh nggak jangan ada yang di belakang tiang itu? Dela jangan di situ kamu. Nggak bisa papi lihat wajahmu. Di sana, di sana. Masih ada kosong di sini. Dela di sini.
No. Dela sini. Di depan sini, depan. Sini. Oke. Dari sini. Saya mau pastikan kau dengar firman. Tadi ada istri-istri pemusik, terima kasih udah datang ya. Saya dengar tadi istrinya si Erwin ini dari kantor langsung ke sini ya. Puji Tuhan. Jadi pemusik saya bilang kemarin, Erwin bawa istrimu, saya mau nyampaikan kebenaran. Ya, karena apa yang saya sampaikan hari ini nih penting buat kita. Ya, saya mau bilang sama kamu, pola gereja lama, pola yang lama itu akan dihentikan Tuhan. Ya, akan dihentikan. Kalian lihat, corona ini menghentikan banyak kegiatan gereja. Karena apa? Dibangun tidak berdasarkan pola firman. Kita tidak pernah berhenti, jalan terus. Karena apa? Yang di sini berkumpul bukan gembala dan jemaat. Sini berkumpul adalah Bapa dan anak. Kau tahu, kalau Bapa dan anak berjumpa, dimanapun jadi. Amin. Kalau saya menyampaikan pesan sama anak-anakku, kan gak perlu saya ke gedung apa gitu kan. Ya kami sambil makan pecel lele jadi itu. Karena saya menyampaikan pesan kepada anak-anakku. Makanya ketika Yesus ada di dunia ini, dia ada di pantai, dia bicara firman Tuhan. Ada di apa? Ada di bukit. Dia bicara tentang firman. Amin. Dia di jalanan, dia menyampaikan kebenaran firman untuk membangun siapa anak-anaknya. Makanya apa yang saya sampaikan hari ini bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk orang-orang yang khusus. Siapa itu? Kamu. Mari saya bilang Erwin, panggil aja istrimu. Supaya kebenaran itu kalau kau dengar bersama-sama juga Ite, aja istrimu. Kenapa? Kalau kita dengar suami istri kebenaran itu, kita akan kokoh. Kadang-kadang begini, ketika istri mendengar kebenaran, suami tidak. Ketika istri ingin mengaplikasikan di rumahnya, suaminya jadi lawannya. Kadang-kadang kan suami bilang, itu kan bisa-bisamu aja itu. Ya kan? Apalagi itu bersangkut paut dengan apa? Hai suami, kasihilah istrimu. Kan begitu kan? Itu kata Pak Pendeta tadi. Kata istrinya lah kan, bisa-bisamu aja itu. Kan gitu kan? Yang lebih parah, suami dengar, istri enggak. Ketika suami berkata begini, tadi firman Tuhan berkata, tunduklah kepada suamimu. Langsung kan, oh ya begitu ya. Amin. Makanya lebih bagus kau duduk. Kami juga sama papa rohani kami, saya sudah dibilang, bawa istrimu. Kita duduk bersama. Kita berdua dibangun. Suami istri itu harus dibangun bersama-sama. Supaya apa? Tidak timpang. Amin. Haleluya. Oh istri-istri yang tidak ada suami berdoalah. Doakan dia. Puasain bila penting. Supaya apa? Supaya dia datang ke Sion bersama-sama. Saya cuma bilang sama kamu, waktu kita udah gak lama lagi. Ya, bukan saya mau bilang, mau kiamat, enggak. Saya cuma bilang sama kamu, waktu kita udah gak lama. Kau akan melihat kemuliaan Tuhan itu besar sekali di dunia nanti. Dan kaulah pelaku-pelakunya. Amin. Kaulah pionir-pionir itu. Kaulah yang menyampaikan kebenaran itu. Amin. Kau jangan hanya followers, ya. Jadi ketaatan kita akan menentukan pondasi rohani dan peningkatan kita. Jadi pondasi kita akan kuat dan kita akan meningkat itu kalau kita punya ketaatan. Dengar baik ya, ketaatan itu memang begini. Definisi ketaatan adalah begini. Ngerti nggak ngerti, lakukan. Itu ketaatan. Kalau kau sudah ngerti sesuatu, lakukan itu bukan ketaatan, namanya kesetiaan. Amin. Dan kalau kau tahu itu satu menguntungkan lalu kau lakukan, itu namanya apa? Pekerjaan. Haleluya. Tapi yang namanya ketaatan, ngerti nggak ngerti, apa yang diperintahkan lakukan aja dulu. Karena nanti kau akan mengerti, nanti kau akan tahu. Haleluya. Makanya ketika kau mendengarkan firman, jangan kamu diam. Buka mulutmu, amin. Yes, amin begitu. Kadang-kadang gini, ketika pembicara di depan sini kau mikir. Dengar, firman bukan untuk dipikirkan. Firman itu tuh apa? Dimakan. Makanya kalau kita sudah di dalam rumah, kita kalau rumah jasmani kita makan makanan di meja. Tapi ketika kau di rumah rohanimu kau makan makanan firman. Makanya ketika saya katakan amin, amin. Setiap firman katakan amin, buka mulut kita amin. Yes, amin. Maka firman itu akan mendatangimu. Dengar baik. Loh, aku kan belum ngerti, dengar. Yang membuat kau mengerti firman itu bukan pikiranmu. Kalau kita mengertikan firman dengan pikiran kita, berarti semaunya kita dong. Contoh nih, saya katakan gini, hey suami-suami, kasihilah istrimu. Lalu mulai kau interpretasi, kasih istri kalau dia taat,
Kan gitu kan. Kalau kita pakai pikiran kita. Karena pikiran kita pasti deh. Pasti dia membuat firman itu sesuai dengan hati kita. Udah itu. Iya kan? Hormatilah pemimpinmu. Kalau pemimpinnya bagus. Nah, pasti begitu. Pasti begitu di sini. Makanya jangan kau izinkan pikiranmu yang menerjemahkan firman. Halo. Siapa yang menerjemahkan firman? Harus Roh Kudus yang menerjemahkannya. Bagaimana caranya? Makan aja dulu. Pas kau dengar firman, yes, amin gitu. Kami kalau ketemu kalau papa kami lagi berbicara di sini, nggak ada kami diam. Yes, amin gitu. Sampai kadang-kadang kami berdiri, yes, amin pak. Soalnya firman itu masuk dalam diri kita. Masukkan aja dulu. Kau nggak ngerti, tenang aja kamu. Nanti maka roh itu akan menerjemahkannya. Kalau roh yang menerjemahkannya pasti tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Amin ya. Jadi ketaatan kita menentukan apa? Pondasi kita dan peningkatan kita. Nggak ada peningkatan tanpa ketaatan, nggak ada. Nggak ada kekuatan kita tanpa ketaatan. Makanya saya bilang sama kamu, ketika kau diminta oleh sumber anugerah melakukan apa saja, yes dulu. Nanti kau akan mengerti. Oh iya ya, untunglah dulu saya taat. Amin. Ketika Kopassus itu dilatih oleh komandannya, itu yang boten-boten disuruh. Saya pernah dengar bocoran ya, bagaimana mereka dilatih itu. Di tempat dingin, sengaja disuruh buka baju. Sengaja. Coba kalau dia memberontak. Jadi gak dia Kopassus? Kadang-kadang kita pikir, kok gitu ya? Kamu gak tahu. Haleluya. Katakan saya orang taat. Katakan dengan mulut dengan keras, saya orang taat. Pondasi hidupku, peningkatannya tergantung ketaatanku. Amin. Taat aja. Nggak usah sok-sok mau ngerti dulu. Kalau kau ngerti baru melakukan, itu namanya setia. Kalau kau sudah tahu itu menguntungkan, kau kerjakan, itu namanya bekerja. Kalau taat, ngerti nggak ngerti, lakukan. Itu baru ketaatan. Amin. Oke. Next nah. Di Matius 7, 24-27. Nah. Ya kan masih kutunggu kau kan. Kalau ada Alkitab di depan, langsung kau berdiri. Kau menghormati firman, bukan menghormati saya di sini. Amin. Ayo, baca bersama. 3. Terus. Terus. Ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu hingga rubuh. Amin. Duduk nak. Kalau kita dengar firman ini selama ini, kita kan anggap ya, siapa yang mendengar firman lalu melakukannya, ia seperti orang bijaksana, begitu saja. Tapi kalau kau baca pelan-pelan, roh itu menerjemahkan dalam hidupmu. Sebenarnya kan berbicara tentang ketaatan ini. Kau dengar lalu kau lakukan. Kan susahnya begini, kenapa hidupmu kalah melulu? Kenapa hidupmu baper melulu? Kenapa hidupmu gak pernah naik-naik? Karena kau tak pernah melakukan apa yang kau dengar. Selalu kau olah di pikiranmu, olah terus begitu. Jangan kau biasakan diolah-olah. Itu bukan kau yang harus menerjemahkan firman itu. Roh Kudus. Firman-Mu kuat bagaikan pedang bermata dua. Kenapa pedang bermata dua? Karena kita hidup dalam pola yang benar. Lihat, kamu anak-anak rohaniku, aku papi rohanimu. Tapi aku kan punya papa juga. Jadi ku sampaikan kepadamu, sampai juga kepada aku. Gak mungkin kok kutuntut taat kepada aku, tapi aku tak taat kepada bapakku. Haleluya. Itulah pola itu.
Nah bagaimana kau mempertunjukkan, taat ya, sementara aku tidak. Makanya firman itu harus pedang bermata dua, masuk ke dalam lubuk hati kamu itu. Amin. Jadi ketaatanmu itu nanti membuat pondasimu kuat. Dan mulai ada peningkatan. Dengar, kalau kau baper melulu kerjamu ya. Dengar ya, baper lagi. Salah menerjemahkan, salah mengartikan. Makanya dengar, jangan izinkan banyak sumber masuk dalam telingamu. Biarkan hanya satu sumber saja. Kalau kebanyakan sumber yang kau dengar, disitulah kamu mulai kacau. Haleluya, haleluya, haleluya. 5 orang kau kumpulkan di sini, mintalah pendapat tentang dirimu. 5-5-nya pasti berbeda. Amin. Kumpulkan pendeta-pendeta di sini, minta mereka berlima bicara sama kamu. Masing-masing punya pemikiran. Ayat yang sama diterjemahkan 5 orang, beda-beda. Yang lebih parah lagi, satu dengan yang lain saling adu argumen. Karena apa? Dia ingin kelihatan lebih pandai di depanmu. Kalau bapakmu, apa yang benar ya itu disampaikannya. Karena apa? Saya tidak punya urusan dengan uangmu. Saya tidak punya urusan dengan apa? Dengan pangkatmu gak ada urusan saya. Saya punya urusan dengan masa depanmu. Saya ingin membangun hidupmu. Supaya kau ketemu dengan masa depanmu itu. Harusnya dengar anak-anakku. Rasul Paulus pernah menegur jemaat, dia berkata begini. Ditinjau secara waktu kamu harusnya sudah jadi guru. Tapi apa? Susu yang kuberikan kepadamu. Kenapa? Pada waktu itu banyak sekali guru-guru yang mengajar mereka. Makanya kok di sini tak kuizinkan siapapun naik ke mimbar ini kalau kami bukan satu sumber. Kemarin ada di Facebook, dia menawarkan diri, undang dong aku bicara di tempatmu katanya. Saya bilang, di tempat kami hanya boleh bicara yang satu sumber. Langsung dia bilang, kan hanya Allah sumber katanya. Langsung diajak saya argumentasi, saya bilang, iya udah kalau kau mau tahu datanglah kau, tapi aja istrimu ya. Kita bicara nanti, saya bilang. Terlalu banyak sekarang pendeta menawarkan diri untuk menyampaikan apa yang kau sampaikan khotbah. Apakah khotbah itu sudah menjadi hidupmu? Ada nggak bapak rohanimu? Ada nggak orang yang menuntun hidupmu? Ada nggak orang, berani nggak kamu ketika ada seseorang mengatakan harus begini, kau melakukannya? Kalau bapak saya suruh berhenti, saya berhenti saya. Kau disuruh bapak saya, Puji, diam kamu, jangan kau khotbah lagi. Saya akan diam. Itulah namanya ketaatan. Kalau pendeta sekarang gimana? Pimpinan sinode dia berkata begini, nggak cocok kita di sinode ini, pindah dia. Cari sinode lain, begitu bukan? Makanya banyak kali sinode Indonesia. Termasuk kita CMC. Sinode. Untungnya sinode kita itu bukan karena pecahan. Kita dari awal memang CMC namanya. Kalau sinode lain kan banyak pecahan kan, udah tau lah ya, nggak usah disebut-sebut di sini nggak enak, karena kita online ini. Jadi teman-temanku mari, semangat terus, teman-temanku pendeta dimanapun anda berada. Makanya papa kami anak-anak rohani papa kami banyak. Saya dari CMC, ada yang dari GPDI, ada yang dari GPI, ada banyak kita. Dan salah satu anaknya papa Asap itu ketua sinode malah. Iya, jadi anak rohani. Inilah yang benar. Udah ketua sinode tapi mau jadi anak rohani. Mau dibimbing, mau diarahkan, mau ditegur, diawasi. Kenapa kita butuh bapak? Supaya ada yang ngawasin kita. Amin. Kalau kau tidak ada yang bisa ngawasin kamu, kan liar kita semua. Makanya lihatlah, pendeta-pendeta sekarang aneh-aneh ya. Sekarang kalau kita nyanyikan lagunya katanya kita mesti bayar. Padahal dia nggak tahu kok lagu itu datangnya dari Tuhan. Lagu itu kan buat Tuhan. Kenapa mesti bayar? Lagu-lagu kita kok di sini tadi makanya Tuhan kasih kita di sini lagu-lagu sendiri. Tadi istrinya Erwin kali bingung lagu apa ini? Ya lagu di sini. Ini lagu Sion. Kenapa? Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Makanya ketika papi bukan bikin lagu, dapat lagu ini Tuhan kasih. Tiba-tiba saya nyanyi, saya rekam.
Saya rekam terus. Nah, lalu tiba-tiba tek selesai kan. Saya suruh nyanyi lagi kan gak bisa. Karena itu kan bukan lagu saya. Tuhan yang memberikannya. Maka saya dengarkan, saya pelajarin lagi. Itulah namanya Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Amin. Tadi lagu itu di rumah kita. Itu lagunya anak saya si Agus. Mereka katanya si Tio ada ciptain lagu juga kata si Grace. Ayo kita nyanyi. Di Sion harus ada lagu-lagu baru. Lama-lama kita nanti diminta, ditagih kita. Ayo lagu saya kau nyanyikan. Makin aneh. Udah itu ada sekarang gereja. Nama gerejanya namanya sendiri. Titik-titik ministry. Tahu kan namanya? Bilang hebat kali ya pendeta-pendeta ini. Bukan Tuhan center. Harus Jesus center. Makanya pola kita adalah pola Kristus. Kristus yang menjadi pola. Amin ya. Oke teruskan. Nah. Tuhan melihat hati kita. Karena itu pastikan bahwa kita memiliki sikap yang mau dibentuk, mudah diajar, dan mau berubah. Saya katakan berubah. Papa Mam Dora berkata begini, kau tahu gak Puji katanya, iya Mam, orang yang paling berbahaya itu adalah orang yang datang terus ke gereja tapi gak pernah berubah. Itu orang paling berbahaya. Mendingan kau gak usah datang gereja, daripada kau datang gak pernah berubah hidupmu. Begitu aja. Yang baper tetap baper, bohong tetap bohong, sombong tetap sombong, angku tetap angku. Cobalah saya bilang, apalah yang kau dengar? Lalu kenapa hidupmu tak berubah? Kan bahaya sekali hidup kamu itu. Lagu lama kan gitu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan yang mana yang kau lakukan? Yang sudah kau renung-renungkan itu. Kau renungkan lalu kau timbang-timbang. Baru kau bikinlah keputusanmu sendiri kan? Mengingat, menimbang, memutuskan. Itulah kau lakukan. Makanya hidupmu tak pernah berubah. Karena firman kau yang merenungkannya. Haleluya. Jadi miliki sikap apa? Yang gampang dibentuk itu. Pastikan itu. Apalagi mau diajar. Yang selanjutnya berubah. Jangan hanya mau apa? Bentuklah aku papi. Ajarlah papi. Tapi kayaknya ini terlalu berat deh pi. Halo? Iya anak-anakku. Yuk teruskan. Karena itu kita harus memiliki apa? Kondisi hati yang baik. Dan minta kepada Tuhan hati yang taat. Haleluya. Ternyata hati yang taat itu harus kau minta kepada Tuhan. Karena pada dasarnya manusia itu gak punya ketaatan. Iya. Entah siapa yang ngajarin Hawa itu tidak taat. Dan gak ada kan? Ada gak yang ngajarin Hawa tidak taat? Gak ada. Karena manusia mereka cuma mereka berdua. Gak mungkin dia jadi Adam dia. Nanti kalau kau dengar firman Tuhan jangan taat. Gak mungkin. Tapi memang dasar kita ini udah memang tidak taat dari awalnya. Begitu udah pintar bohong. Benar ya? Iya. Karena apa? Mamanya yang mengajarinya. Tahu gak caranya ngajarin anak-anak dalam rahim bohong? Waktu istri itu lagi ngidam. Iya kan? Dia bilang, "Pak, aku pingin makan sate yang di Pecenongan." Lu kira-kira dong, udah malam kali. Lalu apa katanya? "Pak, permintaan ini loh," katanya. Iya kan? Permintaan ini Pak. Nanti kalau Papa gak kasih, nanti Papi mau dia ngences-ngences. Kan gitu kan ya? Iya gitu kan ya? Budaya kita itu kan? Makanya kadang-kadang anak-anak itu katanya kan suka nendang-nendang perut kan? Lalu istri bilang, Pi, nendang pi. Enggak, dia protes, kau nuduh melulu kan begitu kan?
Keinginan mama juga. Sayang dituduh terus katanya. Makanya ditendang perutnya. Pung, pung gitu kan. Amin. Iya. Dari sejak situ anak kecil itu udah pintar bohong dia. Makanya begitu dia udah tahu bohong. Gak taat kita, makanya harus minta sama Bapak. Gimana cara mintanya? Ya dengarkan kebenaran. Ya dengar, ketaatanmu itu pun harus kau latih. Harus kau latih. Makanya ada beberapa anak saya di sini kulatih ketaatannya. Memang gak semua orang. Saya latih. Memang kadang-kadang yang kita minta itu gak yang boten-boten, yang gak masuk otak. Ya kalau masuk otak gak taat namanya. Ya suruh pusap semua juga pisap. Tapi yang gak masuk akal itu tiba-tiba. Bingung kok kawan. Masa sih kok begitu? Nah itulah orang ketat itu. Haleluya. Haleluya. Tapi dengarkan, ketaatanmu tidak akan pernah membawa kecelakaan padamu. Siapa contohnya? Ishak. Ketika mereka berjalan bersama Abraham naik ke bukit itu. Ishak berkata gini, Pak, di sini sudah ada pisau, udah ada apa? Api. Mana korban untuk korban bakaran? Apa kata Abraham? Tuhan akan menyediakan korban bakaran untuknya anakku. Mereka sampai ke atas. Sampai di atas. Abraham menyusun apa? Mesbah itu, kayu-kayunya. Tiba-tiba Abraham ambil tangan Ishak, langsung diikat kan? Ishaknya berontak enggak? Kalau berontak kan, maka Alkitab mengatakan maka terjadilah kejar-kejaran antara Abraham dan Ishak, kan begitu kan? Maka tepat jam 3 subuh dapatlah Ishak, kan begitu kan? Kan ini enggak, langsung dikasih aja tangannya. Haleluya. Jadikah Ishak dipotong? Jadikah Ishak celaka? Makanya ketaatanmu tidak akan pernah membawa celaka. Kau aja merasa antar aku rugi. Sebenarnya kau tidak tahu kau sedang dibuat menjadi orang khusus. Maka Ishak itu berkata, Allah bersumpah dengan dirinya, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Aku sudah tahu ketaatanmu. Tuhan menguji Abraham, Abraham menguji Ishak. Kan begitu kan? Begitu bukan? Ini pola yang sedang kita jalanin ini loh. Kan Abraham menguji, Tuhan kan menguji Abraham. Abraham menguji siapa? Ishak dong anaknya. Makanya aku tidak mungkin kuuji yang bukan anakku. Tidak mungkin ku panggil tetangga, sini kok. Ayo bikin begini, kan gak mungkin. Anakku yang ku panggil. Anak yang sudah ada ikat janji sama saya. Karena aku percaya anak itu tidak akan mempermalukan bapaknya. Sama seperti Ishak. Coba kalau Ishak lari, apa gak malu Abraham? Dia tidak akan menjadi bapak orang percaya sampai hari ini. Haleluya. Makanya orang yang suka membuka aib bapaknya, itu seperti si Ham. Tahu Ham? Nuh mempunyai 3 anak laki-laki. Sem, Ham, Yafet. Ham ini melihat ketelanjangan bapaknya, menceritakan bapaknya di mana-mana. Akhirnya ketika Nuh siuman, dia bilang, terkutuklah Ham. Dia akan menjadi hamba bagi saudara-saudaranya. Itu. Lalu kau bilang, enak kali jadi seorang bapak ya, apa yang dilakukannya boleh-boleh aja. Aku juga anak. Aku bukan seorang bapak, aku juga anak. Terhadap bapakku, apapun kata bapakku saya yes. Salah satu, saya nggak boleh dapat PK kalau saya khotbah sekarang. Papa saya bilang nggak boleh, nggak boleh. Saya melayani musik sekarang, nggak boleh dapat PK, nggak boleh terima. Mau apa? Itu kan kata papa saya. Kau belum saya bilang, belum. Usah takut dulu. Aduh, taruh aku nggak bisa nang. Karena seorang bapak itu tahu kekuatan anaknya. Tahu dia. Haleluya. Tapi setelah papa saya memberikan itu, mandat itu kepada saya nggak makin miskin. Nggak makin miskin saya. Saya pernah nolak PK itu lumayan loh itu. Lumayan kayaknya 2,5 juta lebih itu. Enggak, saya nggak boleh. Emang kenapa Pak? Disuruh bapakku nggak boleh. Bingung dia, siapa bapaknya katanya. Ya terserah dia mau dia bingung. Haleluya. Sampai udah bulan ke-7 ini saya nggak dapat PK di mana-mana. Tapi papimu nggak makin miskin. Makan ada, minum ada, bayar listrik semua ada semua.
Haleluya. Dengar. Ketika kau mentaati sesuatu, Ishak nggak jadi dipotong. Malah Tuhan berjanji, aku telah melihat kesetiaanmu, jangan kau apa-apakan anak itu. Mulai disitulah Tuhan bersumpah kepada Abraham atas dirinya. Kan tidak ada lagi sumpah yang lebih tinggi daripada atas diri Tuhan. Kalau kita akan bersumpah apa? Demi langit, ya kan kita bersumpah. Dia bilang, olehmu dan oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Haleluya. Mau kau Tuhan, mau kau bapakmu bersumpah di depanmu. Ketika kau taat, akan keluarlah berkat itu atasmu. Ingat, masa depan kita ada di dalam sumber anugerah kita. Masa depanku ada di mulut papa rohaniku. Ketika Yakob ingin meninggal, dipanggilkan semua anak-anaknya kan? Panggil anak-anaknya semua. Lalu mulai diberkatinya. Ruben, kau nanti seperti ini. Simeon, kau seperti ini. Lewi, kau seperti ini. Yehuda, kau seperti ini. Semua. Masa depan anak itu ada di mulut bapaknya. Bapak rohaninya. Haleluya. Haleluya. Adik mesti tahu kau itu. Jangan suka mendahului. Ya, amin. Amin ya. Ya anak-anakku. Terus. Ya, sebelum itu. Karena itu kita harus memiliki kondisi hati yang baik dan meminta kepada Tuhan hati yang taat. Yang mengasihi Tuhan dan sumber anugerah kita dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi. Jadi kau harus mengasihi Tuhan dan sumber anugerahmu. Orang bilang begini, udahlah kita mengasihi Tuhan aja lah, kenapa sih mesti ikut-ikutan sumber anugerah kita ini? Enggak bisa kau kasihi Tuhan. Tuhan itu abstrak. Dari mana kau tahu kau mengasihi Tuhan seperti apa? Bagaimana caranya kau menunjukkan kasihmu kepada Tuhan itu? Harus ada seseorang yang kau lakukan. Amin. Jadi kadang-kadang, ya nggak apa-apa ya, ada istri-istrinya Ite juga sini, dengerin aja pelan-pelan ya. Jadi nggak bisa kita langsung ke Tuhan tuh nggak bisa. Harus ada seseorang yang dianugerahkan Tuhan kepada kita sebagai sumber. Kepada itulah kita mengabdi. Tunjukkan ketaatan kita, itu sama dengan kita taat kepada Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengatakan, ikutilah teladanku, sebab aku mengikuti teladan Kristus. Kita nggak bisa mengikuti teladan Kristus. Kristus itu kan roh ya. Bagaimana kau mengikuti teladannya? Cara jalannya pun kau nggak tahu. Tahu-tahu tiba-tiba ada di mana dia. Nah, bagaimana kau cara mengikuti itu? Nah sekarang Tuhan kasih kepadamu apa? Sumber anugerahmu. Inilah, ikutilah dia. Gampang kau ikuti. Mudah, amin. Makanya Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia. Supaya apa? Supaya gampang diikuti murid-muridnya. Haleluya. Makin nangkap ya, makin nangkap kita semua. Jadi kita harus memiliki kondisi hati yang baik. Dan meminta kepada Tuhan apa? Hati yang taat untuk apa? Mengasihi Tuhan. Dan sumber anugerah yang Tuhan kasih itu. Kesitunya kau kasih hatimu. Seperti sekarang. Kan kau kan bukan dengar Tuhan bicara kan. Kau kan dengar saya kan. Berarti yang kau taatin siapa? Ya saya lah kau taatin, apa aku sampaikan ini. Aku taat kepada Tuhan aja. Doa semalaman lah kau, Tuhan bicaralah kepada aku. Tidak akan ada yang bicara sama kau. Kecuali cicak. Sama tokek. Tokek. Terus jangan merasa-merasa kau, oh Tuhan bicara kepada aku tadi malam. Oh iya? Apa kata Tuhan sama kau? Perasaanmu aja itu. Kadang kebanyakan pendeta bilang, aku mendengarkan suara Tuhan. Oh ya? Tidak cukup ke Alkitab itu buat kau? Setiap tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar. Itulah suara Tuhan itu. Amin. Nah sekarang kenapa kau keraskan hatimu? Aku dengarkan suara Tuhan sendiri. Bangsa Israel waktu itu bilang sama Musa, Musa kau aja yang bicara. Jangan Tuhan deh. Karena kalau Tuhan itu bicara, gunung-gunung itu gemetar. Haleluya. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita minta. Kita minta sesuatu yang ngeri. Kok tak tahu? Amin. Sama dengan anak yang bungsu itu. Pak, kasih aku warisan. Mungkin bapaknya nggak langsung kasih kan?
Jangan nak, kau belum bisa. Minta Pak. Pikiran dia warisan itu udah cocok buat dia. Benar kan? Anak yang hilang itu tahu ya, cerita anak yang hilang ya. Saya percaya Alkitab aja mempersingkat. Karena apa? Dia tahu kita pemalas membaca. Kalau mungkin kita orang rajin, pasti ditulis hari pertama, maka merengeklah anak itu, kan begitu kan? Maka diajaklah dia makan apa? Makan bakso. Tapi besok umat lagi. Namanya orang yang belum selesai dengan dirinya, pasti keinginannya terus yang di depan. Keinginannya terus, keinginannya terus. Lihatlah anak-anak itu. Ya kayak anak kecil tuh, duduknya duduk. Sebentar dia duduk, ntar lagi dia kacau lagi. Emang anak kecil. Haleluya. Ya begitulah rohanimu kok tiba-tiba ngambek lagi. Kemarin ada ada seseorang katanya bilang, aku mundur gak mam katanya. Nanya. Dengar ya. Kalau kau mau mundur langsung sekarang aja kau. Dosa lama-lama kau di sini. Saya tidak mengumpulkan pecundang-pecundang di sini. Pengecut-pengecut gak boleh ada di sini. Ini hanya tempat orang-orang pemberani, orang hebat, orang sudah selesai dengan dirinya. Itu yang di sini. Hei, halo. Saya berbicara kepada orang-orang hebat. Pastikan itu kau. Pakai nanya sama mam. Aku mundur nggak mam? Saya bilang suruh mundur langsung. Bila penting kita kasih pesangon dia. Pergi kau. Kenapa? Nanti dia di sini jadi masalah. Orang lain nanti bisa kacau gara-gara dia. Dengar ya, kalau kau tidak taat jangan kau di sini. Gak cocok kau di sini. Kalau kau nggak rajin kau jangan di sini. Harus rajin kau di sini supaya kau jadi pola. Gara-gara kau nanti semua ikut-ikut. Oh si itu bisa kok nggak datang. Nggak ditegur-tegur juga. Malam ini kau ketegur. Supaya tahu. Amin. Sekali kau peganglah terus. Apa artinya kau ikat janjimu? Kalau kau juga yang mengingkarinya. Kau yang berjanji, kau yang mulai, kau yang heran aku lihat orang yang suka janji tapi nggak bisa tepati. Ayo bilang sama saya orang taat. Bilang saya mulai malam ini taat. Amin. Belajar. Jangan kau pikir cuma kau yang harus taat. Kita semua di sini sama taat. Saya juga harus taat. Ngeri kali papi ini. Aku terus yang ditegurnya. Ya bersyukur kau tegur. Haleluya. Yang merasa ditegur bersyukurlah. Kau dapat bagian dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau kau sudah tidak terasa tertegur, jangan-jangan kau sudah baal, sudah mati rasa gitu. Tahu sudah mati rasa? Yang orang yang mati rasa seperti apa tuh? Dia sudah meninggal. Mayat itu udah mati rasa. Coba deh kau ledekin dia. Jelek banget muka lu, bilang sama dia. Enggak akan tersinggung dia. Pasti gitu-gitu. Ngomong apa aja sama dia. Jadi kalau kau masih tersinggung nak, berarti kau masih hidup. Kalau masih hidup berarti berubahlah. Haleluya. Amin ya. Iya, jadi kasih Tuhan dengan segenap jiwa, akal budi kita, sumber anugerahmu juga sama. Tunjukkan ketaatanmu kepada orang, supaya orang bisa nonton ketaatanmu itu. Iya, kalau kau taat kepada Tuhan gak bisa ada yang nonton kamu. Bayangkan kau lagi doa-doa sama Tuhan, haleluya, 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 aku memuji kau Tuhan. Orang pikir ngapain orang itu. Tapi coba kalau kau melayani seseorang di sini. Kau kasih dia makan, kau dengerin ceritanya, kau urut-urut badannya. Bisa orang lihat kan? Bisa ditonton kan? Bisa ditiru gak kamu? Itulah makanya Yesus katakan kamu adalah suratan yang terbuka. Makanya kalau kau baca firman itu pelan-pelan. Mulai nangkap pelan-pelan. Harus ada seseorang yang kau ikuti. Seseorang. Makanya Yesus ketika datang ke dunia ini dia pilih 12 murid. Kalau bisanya kita langsung kepada Tuhan, ngapain Yesus turun ke dunia? Justru karena Yesus itulah menjadi pola buat kita. Kita ikutilah jejaknya. Amin. Satu ayat sayang coba. Supaya kita mengikuti jejaknya, kata kuncinya, demikian juga Kristus. Turut menderita buat kita. Cari ayatnya, cepat Tepani. Saya senang membagikan ini terus kepadamu, supaya rohmu semakin kuat. Amin.
Aku pun dibangun oleh orang tua rohaniku. Aku pun dibangun. Haleluya. Mengikuti jejaknya. Fokus kamu ke depan supaya jangan salah pemikiranmu. Ada? Ya. 1 Petrus 2:21. Ayo. 1 Petrus 2:21. Supaya kau tahu kau dipanggil. Ayo. Baca bersama-sama. 3. Sebab 1 Petrus 2:21 sayang. Sebab untuk itulah kamu. 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kau dipanggil mengikuti jejak Kristus. Bukan mengikuti gembala. Bukan mengikuti pendeta. Mengikuti pola Kristus. Kristus itulah pola. Amin. Kristus punya Bapa di surga. Kita pun harus punya Bapa. Amin. Banyak pendeta gak mau punya Bapa. Gak mau diatur, itu aja sebenarnya. Saya mau tanya sama kamu. Kau mau dibawa orang yang tidak teratur? Saya kadang-kadang kalau berpikir sendiri sambil saya nyetir, saya suka nangis. Tuhan, banyak kita nanti ini yang, makanya firman Tuhan berkata sedikit, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Aduh, macam-macam sekarang gaya-gaya gereja itu. Saya sedih, suka sedih saya. Gimana lah ya, makanya kalau ada teman-teman saya, dimanapun saya langsung bicara, saya polain, saya tanya, bro punya bapak rohani enggak? Bapak rohani, terus kamu melayani itu, kamu dapat dari mana itu? Ya langsung dari Tuhan katanya. Bah, ajaib juga kawan ini pikirku. Haleluya. Haleluya. Bicara tentang Tuhan itu mulai dari Abraham. Abraham kepada Ishak, Ishak kepada Yakub, 12 suku Israel terus ke bawah. Itu makanya Bapak Abraham disebutkan Bapak orang percaya. Kenapa gak dimulai dari Adam? Tuhan bicara dari apa? Dari Abraham. Amin saudara. Jadi Bapak orang percaya itu ya Abraham. Mulai dari situ bicara sama Tuhan. Bicara tentang Tuhan ya Abraham. Polanya seperti apa? Selama Abraham hidup, Ishak belum punya Tuhan. Tuhan berkata kepada Ishak, akulah Allah ayahmu. Amin. Itu pola. Lalu selama Ishak masih hidup, Yakub belum punya Tuhan. Maka waktu Tuhan datang kepada Yakub waktu dia mimpi di Betel, Allah memperkenalkan, akulah Allah nenekmu Abraham, Allah ayahmu Ishak. Haleluya. Jadi kita ini punya Tuhan itu Tuhannya Bapak kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk anak-anak semua. Amin. Harus ikut kamu pola. Ikutlah teladan. Ikutilah jejak Yesus. Nah, sekarang pendeta-pendeta gak tahu jejak siapa yang diikutinya. Yesus aja punya Bapa di surga. Nah dia enggak. Kita melayani gak punya Bapak rohani kita. Oh, ada kok pendeta itu. Tanya sama dia punya Bapak rohani enggak? Kalau dia punya Bapak rohani, ya ikuti dia. Kalau dia nggak punya Bapak rohani, lalu dapat dari mana dia dapat sumber itu? Nah kalau saya apa yang aku sampaikan kepadamu hari ini kan anak-anak saya juga tak semua ini. Karena saya dapat dari Bapakku. Dia kasih dibangun aku terbangun, ku bangunlah kamu. Kan begitunya itu. Sampai kemana? Ke Bapa di surga. Makanya Yesus berkata begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Sekarang Yesus sudah di mana? Udah di surga. Roh itu apa? Ada di murid-murid. Murid-murid itu mana? Sudah terus kan. Paulus memberanakan siapa? Timotius. Timotius memberanakan apa?
Titus. Sampai terus seperti itu. Tapi pada tahun 130, di situ sudah terjadi penyelewengan di dalam gereja. Udah pernah saya kasih tahu sama kalian kan? Karena memang gereja itu harus dipimpin oleh apa? Rasul dan nabi. Itu firman Tuhan. Lalu gembala itu, lihat ya, lihat sini tangan saya. Yang sudah lihat katakan amin dulu. 5 jawatan dalam kejemaatan itu. Yang pertama adalah rasul, nabi, pengajar, gembala, penginjil. 5 jawatan ini dikepalai oleh siapa? Rasul. Makanya 12 murid itu disebutkan 12 rasul. Amin. Inilah, cari ayatnya Stefani. Kamu bukan lagi pendatang, tapi kamu warga kerajaan surga, kerajaan Allah. Coba cari ayat itu. Dan jemaat itu dibangun atas dasar rasul dan para nabi. Nah pada zaman itu, kalau kalian lihat waktu cara hidup jemaat mula-mula, kan orang-orang datang kepada rasul kan. Mereka mempersembahkan korban juga ke kaki rasul-rasul kan. Ayo. Yang sudah tanggap langsung bagus. Harus ada pola memang ya. Kalau nggak ada pola bingung juga, nunggu-nungguan kalian nanti. Saya bacakan untuk kalian ya, dengarin anak-anak. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan apa? Kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kalau namanya anggota keluarga ada siapa di situ? Ada bapak, ada mama. Amin. Tadi kan Agus bilang kan, di rumah kita menyatu, kita dan Bapa. Hanya kita dan Bapa. Tidak boleh ada orang asing di situ. Makanya dibilang, demikian kamu lagi bukan orang asing. Nah kalau kamu datang ke gereja lalu disambut tamu, kau siapa? Di gereja ada penyambut tamu. Berarti tamu dong kau. Nah kalau kau anak, kau buka pintunya, kau masuk, kau lihat sampah, kau bersihkan. Begitu bukan? Kau lihat kotor-kotor, kau bersihkan. Itulah anak. Lalu bagaimana terus ayat 20? 3. Inilah jemaat itu. Ada gembala di situ. Lihatlah baik-baik. Siapa pemimpinnya? Rasul. Lalu kedua, nabi. Ini yang membangun hidupmu. Duduk anak-anak. Jadi kenapa sekarang Pak jadi gembala yang menguasai gereja? Saya kasih tahu. Ya pola saya seperti ini. Kita kalau Rasul mengajar itu memang tegas. Kalau mau jadi anak-anak, kalau enggak. Karena memang kalau jadi anak kamu harus ada ikat janji sama saya. Kalau enggak berarti enggak. Kan gitu. Dan kita kan enggak ada dibujuk-bujuk orang, datang dong. Enggak ada cerita itu. Jadi pada waktu itu, jadi gembala itu adalah satu pekerjaan yang diberikan mandat oleh seorang rasul. Untuk apa? Untuk menggembalakan beberapa orang. Ya, saya buka sebuah rahasia. Kenapa Tuhan memilih Daud menjadi raja orang Israel? Karena dia gembala. Tapi coba saya tanya, berapa domba yang digembalakan Daud? Harusnya Tuhan cari dong yang menggembalakan 1000 ekor dong ya, supaya keren gitu ya. Tolong jawab saya, Tuhan pernah salah? Tolong jawab saya, Tuhan pernah salah? Kenapa pilih Daud yang punya cuma 32 ekor? Karena memang idealnya seorang gembalanya bisa menggembalakan 2-3 ekor. Sebab kenapa? Daud berkata begini kan kepada waktu dia ketemu Saul, sama Saul waktu dia mau ngelawan Goliat. Saul berkata begini, siapa kau katanya? Aku ini anak hambamu Isai. Biasa menggembalakan kambing domba ayahnya 2-3 ekor. Amin. Kalau ada singa datang menyerang, aku tangkap janggutnya, aku pukul. Kalau ada serigala datang, aku kejar, ku robek mulutnya. Demikian nanti ku bikin itu, orang Filistin itu yang tak bersunat itu. Begitu bukan? Kenapa bisa dia gitu? Karena cuma 3. Maka bisa attention. Bisa apa? Bisa fokus. Coba kalau sudah 100. Beruang di ujung sana, digigit. Karena zaman dulu kan bukan seperti sekarang. Di mana-mana ada singa, di mana-mana ada beruang kan. Jadi gimana lah kita menggembalakan itu? Makanya tugas segembala itu hanya menggembalakan kawanan. Yang namanya kawanan kan kecil.
kawanan kecil. Amin. Nah, sekarang gembala sampai ribuan orang, udah gimana caranya itu? Lalu oke, tadi pertanyaannya, kenapa sekarang gereja dikuasai oleh gembala? Karena pada zaman itu, waktu rasul-rasul mengajar, memang rasul-rasul itu mendidik itu sangat keras. Makanya waktu Ananias dan Safira, waktu mereka salah memberikan korban itu, kan langsung mati mereka kan? Kan ngeri kan? Ada ayat berkata begini, mereka gemetar di depan rasul-rasul itu ketika mereka mengajar. Amin. Gemetar, mempersembahkan korban pun gak boleh sembarangan dulu, harus jelas. Makanya kalau kau mengembalikan perpuluhanmu harus jelas. Cuma kan tanya, Pi, waktu aku salah mengembalikan perpuluhan, saya sehat-sehat aja Pi, hidup-hidup aja. Iya, tubuhannya hidup sebenarnya. Halo? Halo? Iya. Jadi waktu itulah, waktu Rasul mengajar begitu keras, lalu ada beberapa orang yang mundur. Lalu Rasul ngasih mandat, tolong kamu layanin orang itu. Apa? Gembalakan dulu dia. Diayomi. Gembala itu kerjanya mengayomi, benar ya? Lalu dikunjungin lah. Contoh saya kasih mandat dari sini, siapa? Ini si Etna, kamu pergi dulu. Datangin itu kayaknya terluka kemarin waktu papi ngomong, kayaknya terluka dia. Ngomong sana, kasih tahu dia. Dilayani lah ya kan? Tuh kayak ini. Nah waktu dilayani, dia kan nyaman. Kenapa? Kan sesama. Ya, sesama. Kan hanya boleh papi yang marah, jangan kalian semua marah. Tahu-tahu ikut-ikutan pula kau. Papi bilang begini, bah. Cari musuh kau itu namanya. Yang kau kasih mandat kau datang. Lalu kau datang, kau mulailah layani dia. Lalu dia merasa nyaman. Kau kasih tahu papi itu maksudnya begini. Aku juga sudah dibentuk. Aku juga sudah dihabisin hidup saya. Tapi saya tetap kuat. Kau kan jadi pola kan. Maka dia ikutlah kau lagi ke Sion. Amin. Barulah datang lagi di sini. Amin. Tapi pada waktu itu ternyata makin banyak orang yang sakit hati. Ku kasihlah mandat, pergi ke Surya, layani dulu itu, layanilah. Lama-lama yang sakit hati ini merasa begini, aduh kok rasanya enak, lebih enak sama kamu ya. Kok sama papi kita habis kita di mana itu, kok saya sama kamu kayaknya nyaman banget gitu loh. Mana diajak makan snack lagi. Akhirnya mereka mulai bikin kelumpulan. Terus yang gembala merasa nyaman. Dia merasa sudah sama dengan bapaknya. Sama dia dengan rasul. Yaudahlah kita bikinlah kumpulan kita. Lama-lama begitulah. Lama-lama dari kelompok ini datanglah ke rasul-rasul. Ayo sini aja yuk, lebih enak. Sama papi marah melulu. Kayak enak, sana dong. Sana juga ada Tuhan kok. Nah, karena apa? Si Surya juga akan ajak doa kan? Mari kita berdoa ya kan? Lama-lama pelayanan rasul mulai ditinggalkan. Kenapa? Terlalu keras. Maka gembala-gembala lah mengawasi buatlah mereka rumah ibadah, buatlah mereka rumah ibadah. Sampai tahun 600. Akhirnya rasul ditinggalkan. Padahal Alkitab jelas mengatakan kan, yang didirikan atas dasar rasul dan nabi. Dan Kristus menjadi batu penjuru. Sekarang kemana itu? Ya hilanglah. Karena di mana gembala? Elus-elus kok kan? Gak apa-apa. Makanya banyak lagu-lagu kan? Lagu-lagu cengeng. Saya tutup aja takutnya nanti di band kita. Kalau rasul gak begitu. Menangkan pertarunganmu. Tunjukkan bahwa firman Tuhan ada dalam dirimu. Kau harus jadi terang di sana. Menangkan peperanganmu. Begitu. Baper-baper pula kau. Lalu dibuatlah gambar-gambar. Ya kan? Yesus giring domba. Mana pernah Yesus menggiring domba? Terus Yesus memikul domba. Pernah cerita itu? Di mana cerita itu ada? Ulah siapa? Ya ulah mereka. Akhirnya kami tersingkirlah. Dan kami kan orangnya nggak pernah mau gabunglah kami, nggak pernah. Dan kami bukan pendeta panggilan loh.
Kalau gembala kan diundang khotbah datang dia. Kalau kami kan enggak. Papa kami enggak boleh diundang khotbah. Papa kami. Ada satu orang kaya besar di Jakarta ini. Pak, datang dong bikin seminar. Nanti gini. Apa kamu bilang? Kau undang aku? Saya bukan pendeta undangan. Terus gimana caranya kami mengundang Bapak? Udah aku bilang saya bukan pendeta undangan. Lucu kan? Terus gimana cara saya mengundang Bapak? Kan sudah bilang saya bukan pendeta undangan. Terus bagaimana caranya kami mengundang Bapak? Kan lucu. Enggak masuk pikiran kau, memang susah. Halo? Saya ini bukan pendeta undangan. Terus kau bilang bagaimana caranya mengundang Bapak? Masih nanya juga. Terus gimana Pak kalau kami mau mendengarkan Bapak bicara? Itu baru benar. Udah, kalau kau mendengarkan aku bicara, ada anakku di situ. Nanti akan kuutus dia bicara di tempatmu. Karena apa dari hatiku, itu juga ada di hati anakku. Cuman karena dia kadang-kadang gengsi, aku maunya Bapak. Kok jadi kau pula yang ngatur? Halo? Itulah pola yang benar, the original. Cari di Alkitab. Pernahkah Yesus menyuruh murid-muridnya kunjungan? Nggak ada kunjungan. Datang. Wanita pendarahan 12 tahun itu, bukan Yesus datang ke rumahnya. Wanita itu datang, udah pendarahan 12 tahun, dia yang datang kepada Yesus. Benar enggak? Ini pendetamu, sakit perut nggak mau aku datang. Mana yang kau dengarkan itu? Mana pesan itu? Lakukan dong. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka meletakkan tangan atas orang sakit itu sembuh. Lakukan, praktekkan. Menanglah kamu. Baru adalah kesaksian di Sion. Haleluya. Itulah Sion. Sion itu tempat-tempat juara. Bukan pecundang. Pecundang dilarang masuk sini. Haleluya. Lanjut. Jadi berhati-hatilah. Iblis selalu mencari apa? Baca kuat-kuat. Iblis mencari. Iya, senang banget dia ngomong sama dia. Iblis nggak takut ya, kamu jago di sini. Nggak takut dia. Rajin kali pun kau datang ke Sion, nggak takut dia. Tapi dia paling takut dengan orang yang taat. Apalagi ketika papi bilang, begini, siap ya. Begini, siap ya. Wah, ini iblis gak akan berani nyentuh. Dia bilang, oh udah salah alamat lu bro. Itu mas singa itu. Haleluya. Haleluya. Di Sion, Allah mengaum. Cari ayatnya nak. Saya kalau sampaikan firman ya begini. Apa yang Roh sampaikan, sampaikan kepadamu. Tapi ini yang sudah saya dapat dari Bapak saya. Diingatkan. Ada? Nah, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Amin. Tuhan mengaum di mana? Di Sion. Kenapa dia mengaum di Sion? Karena penduduk Sion semuanya singa. Hanya singa yang mengerti auman. Makanya di Sion gak ada orang cengeng. Gak ada orang baper di sini. Haleluya.
Kami sama Mam lagi ada ujian keras ini. Ke Medan nanti kita mau ditahan sampai tanggal 5 di Medan, Januari. Masih tawar-tawaran kita. Gak boleh kata tidak sama bapak itu. Siap. Aduh, Tuhan baik. Ketika Tuhan mengaum di Sion, dia tahu penghuni Sion siapa. Nah mungkin dia mengaum sama kambing, ntar kambingnya lari. Haleluya. Kalau singa mengaum, maka seluruh ruangan itu sama-sama mengaum. Kenapa hanya singa yang mengerti arti auman? Dan dengar baik, jelas-jelas dong. Pasti yang sama-sama mengaum adalah bapak dan anak. Karena hanya bapak yang anak yang mengerti auman bapaknya. Ngerti kau? Singa jantan mengaum dia. Kalau bukan keluarganya, bingung apa arti auman itu. Tapi kalau anak dia tahu arti auman bapaknya. Makanya kalau Tuhan mengaum di Sion, itu mengkonfirmasi kepada kita penghuni Sion adalah singa. Makanya kita singa dari Yehuda. Haleluya. No baper. Amin. Dan kau baper-baper. Kalau papa saya bilang, mau kau sandar-sandarkan pula kepalamu di sini. Sana kau. Lagu-lagu itu kan suka membuat kita jadi melankolis sama Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu kayak seperti apa kita bikin, kita sandarkan diri kita. Apa memang begitu Tuhan melatih kita? Kamu tentara. Amin. Dia melatih tangan kita untuk berperang. Bukan untuk tidur. Coba lagu-lagu rohani sekarang. Disuruh kita tidur. Tuhan tuh kayaknya tempat kita. Tuhan itu melatih kita untuk berperang. Supaya kita mempertontonkan kemuliaan itu di luar sana. Supaya dunia bisa melihat Tuhan kita itu hebat. Dari mana? Dunia tidak bisa melihat Tuhan kita Yesus, gak bisa. Dunia tapi bisa melihat kau. Pengikut-pengikutnya itu loh, gila ya. Di Antioquia lah untuk pertama kali murid-murid disebutkan apa? Kristen. Kenapa? Pola hidup mereka sama seperti Kristus. Kapan Yesus bisa kelihatan dalam dirimu? Ketika kau taat. Nah duduk. Haleluya. Jadi iblis itu mencari orang tidak taat. Makanya dia dengar ya. Beberapa orang memang ada saya uji di sini. Hati-hati kamu. Hatimu tuh kadang-kadang mulai dibawa, ditarik. Lama-lama kau tidak taat. Lama-lama apa? Cari perlawanan. Orang yang biasanya cari perlawanan itu cari dukungan. Pasti dia ngomong sebelah gini, aku papi gini loh. Menurut kamu gimana? Masa sih? Mulai bikin kelompokan. Makin besar kelompokan ini. Karena iblis ada di situ. Dengar sini semua lo. Jangan biarkan pikiranmu. Amin. Kuasai dirimu sepenuh-penuhnya. Makanya papa kami dalam ikat janji kami hanya mendengarkan satu sumber. Haleluya. Selama Yesus ada di bumi, dia sama murid-muridnya. Murid-muridnya dengar dia aja. Kan gak ada Alkitab mengatakan, maka hari Kamis murid-murid Yesus belajar ke ahli Taurat dan orang Farisi. Belajar tentang sejarah gereja. Kan gak ada. Tetap murid itu sama Yesus dia terus. Demikian juga kamu. Satu aja sumber. Nanti kalau ada brother saya, brother John, yang satu sumber. Supaya tidak salah pemberitaan itu. Makanya Rasul Paulus memilih siapa? Selalu firman itu satu sumber, lalu disuruh siapa? Timotius. Pergi kok ke sana. Anak-anaknya disuruh pergi. Amin. Dia gak suruh, Petrus kok ke sana, enggak, anaknya disuruh. Kenapa? Supaya satu kebenaran itu. Satu garis dia. Kalau papa bilang satu mata rantai dia. Dari surga sampai ke sini. Amin. Oke, terus kena. Iblis akan menggodamu agar kamu tidak mau dibentuk. Makanya kalau kau dibentuk, lari sana, lari sini, terbang sana, terbang sini, nggak akan jadi apa-apa. Percayalah. Harusnya ketika kau dibentuk, ikutin aja terus. Tanah liat itu, kenapa cepat dia jadi pas bunga? Kalau tuh dibentuk dia diem. Coba kau bayangkan begitu dibentuk, pak dia lari ke sana. Kan capek itu tukang pas bunga ngambil lagi. Ya kan? Dibanting lagi, pak dia ke sana. Sampai ke Bekasi gitu kan, naik motor dikejar gitu. Nggak jadi pas bunga. Haleluya.
dibanting mau, dibakar mau, jadilah dia pas bunga yang indah. Amin. Itu dia. Teruskan. Karena itu pastikan ketaatan kita harus apa? Sempurna. Dan tidak apa? Tidak ada motif lain. Dengar anak-anakku semua. Makanya kau datang ke gereja, dengar. Ini mungkin yang baru pertama datang mungkin agak asing kau dengarkan apa yang saya sampaikan. Kalau kau datang ke gereja jangan ada agendamu. Jangan ada. Datang kau ke gereja pikiranmu kontrakan rumah, uang sekolah anak, supaya suami berubah, itu kau datang ke gereja. Agendamu semua yang kau bawa. Terus ngapain datang kita ke rumah Tuhan? Kita kan beribadah kan, menyampaikan kan. Zaman dulu jelas kok, orang Israel datang ke rumah Tuhan membawa korban. Tidak ada mereka bawa korban lalu bawa karung. Nanti dari rumah bawa pulang kan gak ada. Yang dia bawa dari rumah habis dibakar di situ. Pulang lagi dia, iya kan? Itulah pola. Nah sekarang coba lihat, datanglah ke gereja. Enci ke gereja, iya. Ngapain di gereja? Ya berdoalah. Emang apa? Ya pergumulanku lagi berat. Makanya lakukan ketika aku berbeban berat. Memang Yesus pernah bilang begini, datanglah kepadaku setiap kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan sampai di sini kok aku berikan kelegaan kepadamu. Amin. Baca seterusnya dong. Tapi pikul lakuk yang kupasang. No. Kalau kita kan mau yang enak-enak aja kita mau. Itu ada ayatnya pi. Setelah bebanmu selesai, pikul no tanggung jawab. Suka sunat firman sih kamu. Makanya dengar firman jangan mikir. Nanti kau pikirkan sesuai dengan kehendakmu lagi. Pikul pikuk. Dan belajarlah kepada aku. Kepada siapa? Kepada aku Yesus ini loh. Yang taat ini loh. Yang setia ini loh. Yang dengar-dengar sama bapaknya ini loh. Jangan salah kamu. Datang terus kau bawa beban berat. Sampai gereja itu susah kali kayak pemimpin pujian. Ayo dong memuji Tuhan dong. Kayak berat kali semua bawa 50 kilo kan. Gimana itu? Tak pernah aku ragu lagi mengikuti. Aduh hancur. Terus tiba-tiba dia bilang, aku merasa kayak gak ada lawatan malam ini. Dulu kan kau suka dengar itu kan. Itu kalau itu mimpin pujian kayaknya gak ngangkat. Kok dia kayaknya main musik, kayak nggak ada urapan. Kau yang bermasalah. Udah jelas firman Tuhan mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul bersatu hati, aku hadir. Tuhan kau ukur pula kehadiran Tuhan dengan getar-getar badanmu itu. Rasanya kok nggak getar-getar nggak ada Tuhan. Di kuburan kok getar-getar. Merinding kok situ. Haleluya. Kok ukur Tuhan. Makanya pola kita udah rusak, udah lama rusak kita. Siapa yang ngomong itu? Ya gembala-gembala juga. Kau kayaknya mimpin pujian tadi gak ngangkat kau. Kenapa? Ada masalah apa kau? Tadi malam kau berzina ya? Terjadilah penghakiman di gereja. Dengar ya, saya tidak pernah mau kepoin hidup kau. Saya harus membangun hidupmu. Selesaikan masalahmu di luar sana. Selesaikan pertarunganmu. Haleluya. Tuhan gak pernah bermasalahkan apapun. Saya tahu orang yang taat pasti menjaga hidupnya. Itu udah level bawah banget yang kita bahas itu. Kita udah naik di atas sini. Pendeta-pendeta dipikir masalah seks lah, masalah dosa segala itu aja yang di apa-apa di sini nih. Halo? Seperti Tuhan itu sudah salah menciptakan kamu. Ada bagian yang najis dalam dirimu. Dari mana kau tahu ada yang najis dalam dirimu? Kesalahanmu adalah kau melakukannya dengan tidak tepat. Itu kesalahannya. Kalau sudah tepat kan gak salah. Halo? Bingung kok kan? Apa maksud ini? Bingung aja dulu kok gak apa-apa. Emang suka aku menggungkan orang. Amin. Tidak ada yang salah dalam dirimu itu nak. Semua sempurna itu.
Termasuk kau pup bau. Emang bau, namanya juga pembuangan. Semua tubuhmu itu harus berfungsi dengan normal. Makanya gini, cowok-cowok gini, kalau kau lagi melamun sama cewek cantik, jangan kau tengking. Dalam nama Yesus, jangan kau tengking. Emang begitu dia diciptakan Tuhan. Nanti kalau kau juga ada umur seperti Pak begini, mulai kau berdoa, Tuhan kasihlah gairah gitu kau nanti. Waktu ada gairahmu kau tengking-tengking. Impoten pula kau nanti. Halo? Enggak, papi mengajar kamu, firman adalah firman. Tapi kalau kau mengumbar di sana itu baru salah. Kau umbar. Haleluya. Ya ada gairah itu memang ada gairah itu. Tuhan yang menciptakan itu. Enggak ada yang salah itu. Haleluya. Salah kalau kau melakukannya tidak tepat. Tidak pada orang yang tepat. Haleluya. Amin. Kalau nggak mau dengar firman, keluar. Banyak orang yang mau dengar firman di sini. Pertemuan rasul-rasul pada zaman dahulu, nggak ada yang berani macam-macam. Tenang kau di situ, duduk kau, dengarin firman. Haleluya. Maka terjadi sesuatu. Sekali Petrus berkhotbah, 3.000 orang selamat. Kenapa? Ada orang, yang kau pikirkan 3.000 orang bertobat. Enggak, karena ada orang yang mendengar, ada orang yang berlari lebih cepat, maka ada yang mengikutinya. Haleluya. Bukan dengarkan khotbahnya si Petrus dia bertobat. Karena melihat orang yang mendengarkan si Petrus itu, orang-orang yang pertama mendengarkan si Petrus 120 orang di loteng Yerusalem yang dibaptis Tuhan itu sama-sama, mereka giat. Maka mereka lihat, ada pola ya, ada pola. Maraku, ada orang yang mengikut. Amin. Jadi kamu harus jadi pola. Jangan gara-gara kamu orang tersandung. Orang dengar firman, gara-gara lihat kau orang jadi tersandung. Mending kau usir kau keluar. Merusak suasana kamu. Halo? Iya. Makanya pelayanan rasul itu nggak disukai. Orang suka yang lembut-lembut, yang senang-senang. Di sini nggak ada itu. Dan aku tidak akan, makanya Rasul Paulus mengatakan, adakah ku cari perkenanan kepada manusia? Anda akan ku cari, aku bukan hamba Kristus katanya. Malah dia meletakkan dirinya sebagai hamba. Amin. Oke. Jadi karena itu pastikan ketaatan kita harus sempurna. Tidak ada boleh motif lain. Jadi kalau lagi di gereja boleh nggak minta sesuatu kepada Tuhan? Apa permintaanmu nak? Supaya naik gaji Pi. Itu nggak perlu kau minta. Apa yang disampaikan papimu? Kerja lebih giat. Jadi orang nomor 1 di situ di kantormu. Setengah jam kau udah lebih dulu datang. Setengah jam lebih terakhir kau pulang. Gak perlu kau doakan itu. Hidup aja jadi berkat. Perkataanmu bisa dipegang. Jujur kau. Taat kau di situ. Dipromosiin hidup kamu. Itu gak perlu doakan begitu. Kalau doa minta jodoh Pi, apalagi itu? Isa gak pernah berdoa minta jodoh. Ketika Abraham melihat anakku udah cocok menikah, dipanggil, sini kau. Eliezer, pergi kau ke sana, cari jodoh buat anakku. Kau udah pantas kau kulihat menikah, ku nikahkan kau. Gak usah takut. Putri raja harus putra raja. Harus orang-orang kerajaan dong. Makanya kenapa orang Israel dilarang kawin campur kepada orang lain? Supaya benihnya jangan salah. Karena benihmu ini unggul loh. Bayangkan kau adalah orang yang taat itu. Setia kau, murni kau. Benihmu itu jangan sampai jatuh ke tanah yang gak benar. Istrimu pun harus istri yang taat. Kau pun istri, suami taat. Maka keturunanmu akan menjadi keturunan raja-raja, ya kan? Satu DNA dia. Haleluya. Ini kau pacaran kau sama orang sana. Orang sana gak pernah terbangun hidupnya. Lama-lama ditariklah kau begini. Makanya firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau boleh, satu kerajaan inilah.
Ya tapi aku gak mencintai dia, Pi. Tolong cari ayatnya dari Kejadian sampai Wahyu. Maka bercintalah Abraham dengan Sarah. Gak ada ayatnya. Yang namanya putra raja akan dijodohkan sama apa? Sama. Contoh nih, kerajaan saya nih sama kerajaan si B. Ada kulihat putramu bagus. Kita nikahkan dia sama putriku. Supaya apa? Supaya DNA raja itu tetap ada. Maka adalah roman-roman picisan kan. Ini bukan zaman Siti Nurbaya. Kalau kau sudah menyeberang, jangan kau bawa yang natural ke sini. Nggak ada ceritanya. Pernah kan tahu cerita Lady Di yang menikah dengan bukan putra kerajaan? Apa yang terjadi? Nggak lama mati. Kenapa? Menurunkan keturunan apa ini? Halo? Harus kamu tahu ini. Mulai aneh, juga salah tempat kayaknya aku ini. Itulah pola raja. Mana ada putra raja, putra mahkota jatuh cinta sama yang lain-lain, kan nggak ada. Pasti raja ya raja, nikah. Begitu. Papa Asap udah menikahkan berapa pasangan? Dan bahagia hidup mereka. Kebayang diukur dari mana? Mereka tetap menjadi orang yang setia, orang yang taat sampai hari ini. Anak-anak mereka orang-orang hebat. Gitulah. Jadi kalau kau ada di dalam kerajaan itu, maka hiduplah dengan pola raja. Jangan kau bawa agendamu sendiri. Amin. Amin. Teruskan nak. Ini saya pesan sama kalian. Ini dari Mam Dora. Yang tadi itu dari Papa Asap, ini Mam Dora. Dia bilang begini, tetap semangat menghidupi kebenaran, naikkan terus levelmu. Amin. Semakin hari atau apa? Semakin akurat. Amin ya. Terus kena. Ya, terhubung kepada apa? Kepada Tuhan dengan akurat. Ayo katakan. 1, 2, 3. Ayo berdiri semua. Kita mau tutup. Baca 2, 3. Yang kedua. Terhubunglah dengan akurat kepada sumber anugerahmu. 3. Terhubunglah dengan akurat dengan apa? Rumah rohanimu. Terus surga terbuka atas kita. Terus sumber-sumber terbuka atas kita. Amin. Pernyataan Tuhan sempurna kepada kita. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saya berdoa yang baru pertama datang ya. Pelan-pelan ikut aja dulu terus. Memang ini gak bisa langsung sekali kamu dapat. Berulang-ulang datang lagi. Lihat, kalau kau tuh benih Abraham pasti kau mengejar. Iya. Tapi kalau kau bukan benih, susah. Udah didorong-dorong gak maju-maju, ditarik-tarik apalagi. Kalau kau benih Abraham, kami sekalinya kami ketemu, dibangun. Kami langsung kejar terus. Kami tidak mau alpa. Hanya saya bilang kemarin, nanti Erwin habis dibantu ketemu sama kalian 2 pasangnya sebentar ya, kita ngomong 10 menit. Ayo kita berdoa. Tuhan, aku berdoa Tuhan, buat seluruh anak-anakku yang sudah kumpul di Sion. Aku membangun mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku membangun mereka sesuai dengan rencana Tuhan. Biarlah kiranya rencanamu semakin kuat dalam hidup mereka. Biar mereka menjadi orang-orang hebat, orang-orang kenamaan. Orang-orang yang berlari untuk taat, berlari untuk setia, berlari untuk dibentuk, berlari untuk dikuatkan, berlari untuk dibangun ulang. Itulah anak-anak ini semua Tuhan. Aku berdoa para pecundang-pecundang, penakut-penakut, pembohong-pembohong, penipu-penipu, biarlah keluar dari tempat ini. Karena kita tidak butuh orang seperti itu. Kayak mau orang-orang yang taat, orang-orang setia, orang-orang yang mau dibentuk dan diajar. Terima kasih Bapak. Inilah pertemuan di Sion. Biarlah mereka pulang dengan sukacita. Anak-anak semua angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih yang tulus murni dari Yesus Kristus, serta persekutuan manusia Roh Kudus menyertai kalian semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa bersama kata amin 3 kali. Amin. Ya, duduk sebentar, pengumuman buat kita. Pertemuan kita nanti hari Minggu jam 6:30 pagi di sini. Datang. Minggu ini kita akan dilayani oleh
anti kalian, sister kami, Sister Yoke. Ya benar ya, minggu ini sayangnya. Benar ya? Selasa depan ya? Oh Selasa depan. Selasa depan kita akan dilayani Sister Yoke. Wah luar biasa, itu orang yang paling taat sama papa kami. Dah, dari hari Minggu ini pastikan langkahmu, pastikan jiwamu tetap rindu ketemu. Nah, persembahan kita memang kemarin hari Rabu kemarin waktu papi ulang tahun, papi lupa suruh orang persembahan. Jadi ya lupa mereka. Tapi bagi saya juga nggak terlalu penting ya persembahan itu ya. Kalau hatimu tergerak, masukkanlah di situ, ada kotak di situ. Nah kalau hatimu tidak tergerak, gerakkanlah sendiri. Karena mungkin iblis akan menggodamu untuk tidak memberikan kan gitu. Ya, pulanglah kalian. Tuhan berkati anak-anakku semua ya. Ya.